Pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa permasalahan utama dalam percepatan perbaikan gizi di Indonesia adalah stunting dan wasting. Tersisa waktu 2 tahun untuk mencapai target penurunan prevalensi stunting dan wasting pada 2024. Satu dekade upaya percepatan perbaikan gizi dilakukan di tanah air. Wapres Ma'ruf Amin pun mengapresiasi berbagai pencapaian yang signifikan seperti penurunan prevalensi stunting atau kerdil dan wasting atau kurang gizi. Namun Wapres juga mengingatkan bahwa kedua masalah nutrisi tersebut masih menjadi isu utama yang dikejar pemerintah dalam rangka perbaikan gizi di masyarakat. Membuka puncak acara Scaling Up in Nutrition Annual Meeting 2021 secara daring Selasa 23 November, Wapres Ma'ruf menyebut per 2019 prevalensi stunting adalah 27,67% dan wasting 7,44%. Hanya tersisa waktu 2 tahun untuk mencapai target penurunan prevalensi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2024. Tugas kita sangat besar dan mulia untuk memastikan Indonesia dapat mewujudkan generasi emas 2045 tepat saat kita merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk mewujudkannya, kita harus mencapai target perbaikan gizi dengan kerja cerdas, koordinasi yang efektif, dan komitmen kepemimpinan yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Permasalahan lain yang dinyatakan Wapres dalam hal ini yaitu peningkatan kasus penyakit degeneratif seperti stroke dan diabetes, yaitu pemicunya justru adalah pola makan dengan gizi lebih dan tidak seimbang. Selain itu, tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil yang dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi juga harus diantisipasi. Upaya percepatan penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dilakukan secara terpadu lintas sektor oleh Dinas Kesehatan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Sosial setempat. Dengan upaya bersama itu, target pengentasan stunting di Temanggung pada tahun 2024 menjadi 14% dapat tercapai. Implementasi penurunan stunting di Kabupaten Temanggung telah dilaksanakan secara terintegrasi lintas sektoral melalui penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi tahun 2018 hingga 2023. Organisasi perangkat daerah yang terlibat adalah Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kepala Dinas Kesehatan Temanggung Kristi Widodo, Selasa 23 November mengatakan, berdasarkan indikator Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, menunjukkan intervensi penurunan stunting, serta permasalahan pangan dan gizi telah dilakukan secara spesifik. Langkah ini melalui berbagai layanan kesehatan dan berbagai layanan lintas sektoral. Kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pemenuhan sanitasi layak, air minum layak, pendidikan anak usia dini, bina keluarga balita untuk pemenuhan kelas parenting, perlindungan sosial, dan program pangan lestari melalui pemanfaatan pekarangan. Memang penanganan stunting itu ada 2 strategi, yaitu strategi gizi spesifik dan ada strategi gizi sensitif. Itu 2 strategi itu harus dilakukan semua sektor, baik dari sifatnya pencegahan, ya, jadi sebelum ibu hamil, ya, kondisi gizinya harus diperhatikan, sampai nanti pada anak-anak yang memang mempunyai prevalensi terjadinya stunting, itu juga harus ditangani secara khusus. Dengan upaya bersama lintas sektoral tersebut, diharapkan target pengentasan stunting di Temanggung pada tahun 2024 menjadi 14% dapat tercapai.